ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم ربي بالمصطفى
Haji Masdar, Wilayah dan Pakir almarhum Baidan bin Sintan, Wilayah Pakir almarhum Kasyar bin Nurdin, Wilayah Pakir almarhum Rujhan bin Anang Gani, Wilayah Pakir almarhumah Tawarni binti Maknu, Wilayah Pakir almarhumah Narsam binti Muhtar Siddiq, Wilayah Pakir almarhumah Sarinah binti Abdullah, Wilayah Pakir almarhum Muhammad Ilmi Zami bin Ibrahim, Wilayah Pakir almarhumah Katasiyah binti Abdul Somad, Wilayah Pakir almarhumah Hajah Masminah binti Samlan, Wilayah Pakir almarhumah Hajah Masrohana binti Samlan, Wilayah Pakir almarhumah Hajah Pastiyah binti Haji Ali Fandi, Wilayah Pakir almarhum Haji Jumandar Aziz bin Haji Abdullah Aziz, Wilayah Pakir almarhum Iskandar Lakota bin Haji Jumandar, Wilayah Pakir almarhumah Hajah Masrutiyah binti Indra Muda, Wilayah Abdul Bakir almarhum Ahmad Dunaidi bin Haji Suhaimi, Wilayah Abdul Bakir almarhum Murjani bin Masri, Wilayah Bakir almarhum Muhammad Fakih bin Arsyad, Wilayah Bakir almarhum Sriwarni binti Basar Bala wal Masaib wal Amrad wal Auja wal Asqam wal Alam wal Afat wal Ahad wa Corona wa Covid-19 wa kullu fitnah wal munafikin minal jinni wal insi ajmain wa isu anallahu zakuna udina asmaul muslimin razaqan thayyibah hisana ma'nawiyah dah batiniyah jahil bariyah wala hadiniyah wa ila nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli kiram al-fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asul kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majelis taklim yang berbahagia, mudah-mudahan Allah melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani kita mendapatkan kasih sayang Allah, ridho Allah, rahmat, curahan ridho Allah dan Nabi SAW. Nabi selalu ridho pada kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Tidak ada kehidupan yang lebih indah daripada ridho Sayyiduna Muhammad. Apabila Nabi Muhammad ridho kepada kita, pastilah Allah ridho kepada kita. Paman atau ani pakot atau Allah. Siapa yang atau ani, yang taat, yang menyatu denganku, maka dia berarti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit yang kita kerjakan dalam hidup ini. Haji tidak ada uangnya kita. Zakat bagi orang kaya. Yalah, apalagi Beb, puasa setahun sekali aja juga. Yalah, apalagi syahadat sudah kita baca berulang-ulang. Yalah, habis itu sholat aja lagi. Naik haji bagi orang berduit, Bib. Nah, nggak ada berduit siapa, Bib? Nah, kalau naik haji, Bib lah. Lalu apa kerjaan kita hari-hari? Rindu dendam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dengan membaca bacaan salawat. Nah itu. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Iza kunta fi halati la taktaru ghairuha a'la minha. Berkata Syekh, bila engkau ingin memilih kepada sesuatu selain daripada Allah, maka li'adna, engkau akan menjadi hancur nantinya. Engkau akan direndahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ija kunta ala babi daril mulki malik, bila engkau ingin memasuki pintu kerajaan Allah, pintu kekuasaan Allah, la taqtaru dukul ila dari hatta tadkhula ilaiha jabaran la ikhtiyara. Janganlah engkau masuk bergegas-gegas seperti orang masuk ke tempat dengan cara tamaknya. Jangan engkau memilih, jangan engkau berkehendak. Duduk saja dengan rapi. Fa ilaiha jabaran la ikhtiyarat.
Tunggu Allah memaksamu. Tunggu Allah memaksamu, la ikhtiaran, tanpa engkau berikhtiar untuk mendapatkannya. Subhanallah. Ini takarub, ini bab takarub ya, bab takarub. Bertakarub dengan Allah itu ada caranya. Bertakarub dengan Allah itu ada caranya. Beda dengan orang berusaha, berdagang. Kalau orang berdagang ya Pak, pagi-pagi harus buka dulu. Iyalah, apalagi Beb, harus macam-macam kelengkapan disediakan, susun dan sebagainya. Tetapi dalam takarub kepada Allah, tunggu Allah memaksa kehidupan. Ternyata kita ini sudah dipaksa Allah. Kita ini sudah dipaksa Allah. Kita buktikan apa yang dipaksakan Allah. Maksud saya, contoh, ada orang dipaksa oleh Allah melewati terkenanya sengatan musibah, bencana. Yalah, gara-gara banjir, berusaha, berdagang, bisa mengumpulkan rumah yang bagus, harta yang banyak, tiba-tiba rumahnya kebakaran. Tongot sidin, yalah terdiam. Habis terdiam apa yang terjadi? Mbak, padahal aku sudah mengumpulkannya selama 20 tahun. Apa artinya semua ini? Ya, gara-gara musibah. Lalu akhirnya sidin duduk bertawajuh hati kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ternyata yang kupikirkan selama ini, yang ku dambakan selama ini, habis begitu saja dengan kebakaran ini. Ampuni hamba ya Allah. Ternyata usahaku selama ini sia-sia. Musibah enggak? Musibah. Dengan musibah itu ternyata apa? Mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lah, ada lagi orang sudah mulai tua, merasa sudah mulai tua. Nah, reunian, tiba-tiba reunian sudah umur 50 tahun misalnya. Nggak terasa 50 tahun, umurku bercucu sudah nah. Klatik-klatik cucu di rumah. Nah, astagfirullah, janggut dicermin, wah putihan, masya Allah, putih sampai ke katiak, putih juga janggut, putih di mana-mana ya putih. Masya Allah, sadang dah aku. Yalah, dipaksa oleh Tuhan enggak? Dipaksa oleh Allah. Sebenarnya kita untuk bertakarub kepada Allah. Umur berpanjang, terus berpanjang. Untuk apa kita nih? Akhirnya kita terpikir tiga. Terpikir, untuk apa kok ini hidup sebenarnya? Memanjangkan umur aja kah? Kenapa? Duduk belakang, masuk, mencok. Maka akhirnya dipaksa oleh Allah. Nah, ini maksudnya la ikhtiaran. Engkau sendiri tidak ada berikhtiar kan mendekatkan diri kepada Allah? Adalah ikhtiar? Tidak ada. Yang ada itu kamu sebenarnya dipaksa oleh Allah, izbaran, adanya jabar Allah memaksa menjadi keadaanmu. Ada lagi orang berusaha macam-macam tidak mau kaya, guru sadang sudah, berjualan bakso sudah juga, menjadi tukang beca sudah juga, jadi tukang las sudah juga, berjualan baju sudah juga. Ada mau kaya, sama paleh sambil juga supaya bertambah kekayaan sambil bercucuntan. Karena mau kaya juga sekalinya. Kayak apa tuh deh? Karena mau kaya. Ya kah? Sadar tak umut sidin di muka rumah. Apa bilanglah aku nih hidup kayak ini aja kak kok. Supian meninggal dunia, astagfirullahaladzim, kawanku. Waduh, Siti Jubaidah meninggal dunia, bakas mantanku, meninggal juga. Dipaksa oleh Allah enggak kita akhirnya, astagfirullahaladzim, supaya sadar. Bahkan kesadaran itu dibukakan oleh Allah, mungkin setiap hari kita dibukakan itu, tapi kita tidak pernah mau melihatnya. Makanya ada tua-tua sudah main kelayangan jadi abut ya Pak, ada mau sadar kada tuh main kelayangan. Nah ya Pak, nah ini kan berbahaya nih. Umur sudah tua, ada kisah Palui waktu di umur tua.
Ini nang pekerjaan tidak bagus bang lah. Paloi mendengar orang mencari emas ke gunung rame. Oh tulak juga paloi ke mana ke tambang. Nggih bae. Umur sudah tua paloi ini. Jalan gitu kada kuat lagi, tidak kuat lagi dah. Cari emas juga. Cari-cari emas, rupanya paloi ini cari-cari emas. Beda dengan orang susur-susur berjalan sorangan, akhirnya tetamu guci ajaib. Wah, mikir paloi. Bila dipusut nih kira-kira bisa timbul nih jin nih. Sampai orang kereda paloi nambok aja pusut paloi ya. Bismillah juga maksudnya bismillah. Sekali keluar sejar kokos. Keluar jin bipeh. Jin guru kacak pinggang jinnya. Nak apa aja jin? Wah, dua paloi. Ulun pingin jadi orang terkaya di dunia. Coba lo enak jadi orang kaya. Enak jadi orang kaya di dunia. Istri cantik. Wah, maka sudah bepini kam jar-jar jinnya tahu juga kalau sudah bepini. Istri simpanan juga salah. Guru istri simpanan. Bang. Iyalah aja sini beparak ya. Jar jinnya. Mbak beparak. Pong jangan menghantam lawan paloi. Wah paloi bangkak paloi kenapa jadi menampar kau aja paloi. Kamu tahu lah aja pak. Jaka unda kawang bari jadi. Unda barinya mana jar. Unda jatuh kurung di dalam guci ini sing lawasan jawab. Tamparnya paloi. Unda jatuh kurung di dalam guci ini jar miskin bener. Unda tau lah. Jaka unda hebat. Orang jara paloi mencari tambang ke emas. Dipaksa oleh keadaan enggak? Dipaksa paloi kembali pulang ke paloi. Akhirnya tadi sebelah sini nah hujannya kan mau pindah. Ini malaikat rahmatnya nih pindah tapi kada mendengar ayo pindah malaikat rahmat. Barito. Masuk. Nah. Datang beparak sini nah disuruh aja beparak sini biar. Berapa pak? Cukup aja sini mas. Dengar paloi lah. Maka masuklah bil jabari amran anifan muta'akidan mutakarraran. Masuklah engkau atau engkau ingin menunggu kata saya berulang-ulangnya peristiwa kejadian musibah atau pemaksaan Allah pada dirimu. Anifan muta'akidan mutakarraran, berulang-ulang dia memaksa kamu. Bila saat itu sudah terjadi pada dirimu, hati-hati, siap dah engkau dekati diri Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi tidak. Wala taqnafu bi mujarradil idni fid dukuri. Janganlah engkau masuk tanpa izin daripada pemilik tempat itu. Sama ilmu ketuhanan kan, ilmu ma'rifatullah jangan berpaksaan juga, santai aja. Dengarkan kayak ini ilmu ma'rifatullah Syekh Abdul Qadir Jalani, kita santai aja dengarkan santai. Nggak usah harus terlalu mengejar, harus bisa saya di makom ini, nggak perlu. Santai aja, karena yang memberi semua ini adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memaksakan. Kita tidak perlu berandai-andai, andaikan ini, enggak usah. Ikuti saja apa kehendak kemauan Allah. Ilmu ma'rifatullah itu terbuka diajarkan oleh Syekh. Kenapa Syekh mengajarkan ilmu ma'rifatullah? Karena hidayah itu terletak di tangan Allah, bukan di ma'rifahnya. Yalah, Allah yang memberi. Bila engkau mengerti ma'rifah, itu tandanya engkau diberi hidayah oleh Allah. Paham ini, paham lagi yang lain, paham itu hidayah demi hidayah. Itulah bukti Allah memaksa kepadamu dengan hidayahnya. Subhan. Li zawadin an yakuna zalika makran wa qadi'atan minal mali. Boleh jadi terjadi penipuan pada dirimu. Allah lah yang membuat tipuan yang terbaik pada dirimu. Allah menipu kamu, tapi tipuan Allah agar kamu dekat dengan Allah. Tidak ada masalah ditipu orang.
Kalau di dunia ditipu orang sakit hati kita, tapi kalau Allah menipu kita, tipuan Allah adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup manfaat hari-hari, yalah, istri cerewet, wah, kayak apa? Aku senang beribadah nih. Akhirnya karena istri cerewet, akhirnya kusuk. Bila di luar daripada rumah, selain daripada istrinya kusuk. Kenapa? Karena sudah biasa cerewet. Ya lah. Nah, nyaman nanti. Nah, ada juga anak bebini kada sing bebinian, ada juga kan tipuan Allah. Tapi akhirnya karena gagal terus, ingin beristri gagal terus, akhirnya dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Tipuan Allah enggak? Tipuan Allah kata saya. Oh, ini hebatnya saya nih. Ingat, segala sesuatu itu adalah tipuan bagimu. Tipuan itu langsung dari Allah kepada dirimu yang menjadikan kamu menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya lah. Nah, makanya kemarin dulu kan ada rahasia itu jangan dibicarakan kepada orang kan. Rahasia kita dengan Allah itu jangan dibicarakan dengan orang, dah usah, kecuali bingung. Boleh kita minta berita kepada guru kita. Tapi kalau jangan berkisah ke sana kemari, jangan. Itu rahasia diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Hidup miskin jangan berkisah-kisah lawan orang. Dikit-dikit wonder, aku ini miskin telah hidup. Aku ini miskin telah. Enggak usah, kata Syekh Junaid tadi. Apa? Kalau kamu miskin, Allah tahu kamu keadaan. Kemiskinan itu tipuan dari Allah supaya kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin tidak sadar, makin miskin. Makin tidak sadar, makin miskin. Apa nih? Ya Pak, ternyata adalah tipuan pada diri seseorang. Kayak Pak Lui juga hendak kawin, biasanya waktu Pak Lui hendak kawin bipa ini kita habis lah. Waktu Pak Lui ini hendak kawin, dimintai orang jujuran udah bisa. Akhirnya sudah siapa nih Pak Lui? Supaya perempuannya tertarik, Pak Lui macam-macam minjam pakaian dan sebagainya. Ringkas kisahnya Pak Lui ini orang kaya. Nah, gitu kan. Akhirnya perempuannya tertarik, bahkan perempuannya yang jujuri. Wah. Karena Pak Lui ini dianggapnya orang kaya. Jadi kira-kira kalau sudah dijujuri oleh binian, karena balikannya jar binian ini balas jasanya Pak Lui ini bisa luar biasa. Ceritanya kawin lah. 3 bulan, 4 bulan, makin kelihatan Pak Lui-nya kada ada gawian. Ada gawian. Bah, jadi nong bini bucap lawan Pak Lui. Bucap lawan Pak Lui ini. Pian ni kae kada apa-apa lalu, miskin bener pian ni sekalinya aja. Kada lalu ka pian ni nah, kita ni nah. Kayak apa hidup nih? Pesan makan aja kita nih alih. Kada lagi kasih simpanan. Apa jar Pak Lui? Kan aku semalam sudah mupada madakan. Engkau kataku aja Pak Lui. Naon ikam adalah satu-satunya yang kumiliki di dunia ini. Enggak. Bujur lah sekalinya. Ada harta lalu. Kalau kau ucap lagi nang bini. Nah, ini Pak Lui lah. Nah. Ya kah? Kemiskinan dirimu, kemiskinan seperti Pak Lui, diri kita, tanda Allah memaksa kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain, tidak bukan. Tapi orang-orang ad-dunya, mataul hayati dunia, orang yang mencari mengejar kehidupan dunia, kemiskinan menurut mereka adalah tanda mereka harus berusaha untuk mengejar dunia sekuat-kuatnya. Yalah, itulah ahli dunia. Bagi orang yang menggunakan hati, sadar kemiskinan itu mengingatkan dia. Teguran Allah padanya. Bukan teguran kalau orang beriman, apa namanya? Peringatan. Bukan peringatan namanya. Lalu apa?
paksaan dari Allah untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu. Itu masalahnya. Walakin nasbir, tetapi engkau perlu menjalaninya dengan sabar untuk mendekatkan dirimu dengan Allah. Pelajaran ilmunya kita harus sabar, memahaminya kita harus sabar. Hatta tazbaru ala dukuli pada dukulu dar jabaran mahaddan wa fadlan minal malik. Bila engkau jalani sabar untuk mendekatkan dirimu kepada Allah, sholat kita kerjakan terus, meskipun terulang-ulang. Apa jar sholat tuh jar? Baca Fatihah terus jar. Tidak ada lagi ayat yang lain jar selain Fatihah. Kayak itu kan? Sabar kita jalani. Bertemu dengan orang apa sholat tuh jar? Meluasi lubang burit aja jar. Meluasi lubang burit dikatakan orang. Siapa? Kita sabar kerjakan. Allahu Akbar, kita ulangi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita duduk bersimpu di hadapan Allah tanpa bosan kita lakukan semua itu. Ada uang banyak atau sedikit, tanpa bosan kita lakukan itu. Kita puji Allah. Maka pada saat itu engkau akan diberikan tempat masuk ke tempat masuk yang lain. Satu kamar ke kamar yang lain, dari kamar satu ke kamar yang lain, kata saya. Jabaran mahdan wa fadlan. Nanti kamu bahkan dipaksa Allah untuk masuk ke bilik kamar yang lain, ke tingkat makom yang satu kepada makom yang lain. Bahkan dipaksa oleh Allah. Subhanallah. Jadi jangan tidak percaya maksud saya dengan Allah. Orang yang takarub itu pasti disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi disebutkan, man taqarruba ilallah, siapa yang mendekati Allah dengan berjalan kaki, yamsi, maka Allah mendekatinya dengan firaran, dengan berlari. Siapa yang mendekati Allah dengan sejengkal, maka Allah mendekatinya dengan sedapak. Artinya apa? Jika di hatimu sudah tumbuh ingin selalu dekat dengan Allah, mendekati Allah, Allah lebih daripada hatimu itu. Dia akan membuka segala hal, bilik-bilik, makom-makom, tempat-tempat khusus bagi dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting memahami. Jangan memaksakan diri kita. Sabar saja lakukan. Ilmunya juga sabar. Kalau tidak sabar ya kisah kayak Paloi. Paloi ini hendak benar mengerti bahasa binatang. Hendak benar Paloi ini bahasa binatang. Usman lah gaya lah. Ini orang memaksakan diri. Akhirnya Paloi mengumpulkan warik di rumahnya. 3, 4, 5 sampai 5 ekor warik di rumahnya. Warik itu kera tuh bobib, monyet. 5 ekor monyet. Kita batu aja Paloi diomongi Paloi belum mengerti lagi Paloi. Oh, ya Paloi. Akhirnya Paloi ada akal, pakai celana Tarzan. Cawat Tarzan dah kalak. Digauli Paloi terus dikawani terus kan berbaju ngomong nyemaksakan gandak lah. Akhirnya bujur mengerti bahasa kalau ini akhirnya mengerti bahasa nih, warik nih, bahasa monyet nih. Orang lama kan di belakang rumah ada pepohonan kan, dudukan di situ lon monyet kan setiap hari. Ini memaksakan diri nih lah, bisa ngomong. Akhirnya ringkas kesar rupanya mengerti bahasa monyet. Akhirnya monyet ini nunjuk ke sini nih. Itu apa aja monyet ini nih maksudnya. Wah, itu rahasia aja Paloi. Ada kamu selawar Tarzan galak. Celana Tarzan itu apa aja warik nih. Tetawaan warik nih. Tetawaan. Wah, di kami nentawakan ku jar Paloi. Ini ngerti, orang mengerti sudah bahasa binatang. Bahasa binatang. Lalu kisah akhirnya itu rahasia aja Paloi. Tenang aja kan rahasia aja. Suatu saat Paloi ini mandi, celana Tarzan kan sebutingannya bisa pacol, langsung terjun ke sungai. Ketawaan nih bagian warik nih, aja warik melihat, ketahuan aja warik. sekalinya aja warik nih, buntutnya di depan lah, ada di belakang, ada kayak kita aja warik. Hendek pulang jar.
Pada buntut kita pendeknya, pada buntut kita lah Jar. Mendai dirahasiakan Jar. Kayak apa kisahnya? Paloi mendengar kenapa tertawaan aja Paloi? Rahasia aku terbongkar aja Paloi. Maksudnya apa tuh? Gara-gara tahu bahasa binatang, akhirnya justru ditertawakan binatang. Bila Allah memberikan kepadamu kelebihan-kelebihan, maka itu tandanya kamu sudah siap. Bila Allah belum memberikan kepadamu kelebihan-kelebihan, berarti tandanya kamu belum siap. Jangan engkau paksakan dirimu untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan dan keistimewaan itu. Allah Maha tahu tentang dirimu. Allah Maha tahu dirimu. Nah, inilah kata saya. Wala tamuddanna ainaka ila mata'na bihi. Janganlah kamu tercengang melihat keadaan-keadaan orang lain yang diberikan Allah kelebihan pada mereka itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah